Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kembali dalam ibadah streaming kita. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Karena firman-Nya berkata di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Amin. Mari para Bapak Ibu Saudara persiapkan hati, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Sampai pada hari ini kami boleh ada, kami boleh berdiri menyembah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang terbaik yang Tuhan terus sudah curahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekarang waktunya kami akan masuk lagi lebih dalam untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami undang hadirat-Mu turun, memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, amin. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
syukur bagimu, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir, oh, kini kami datang memujimu Tuhan, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari lebih sungguh lagi kita menyembah Tuhan. Oh, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Lebih sungguh lagi, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir, kini kami datang di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Tuhan, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Amin. Kau hadir, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, amin, menyembahmu, Yesus, ku menyembah, memujimu Tuhan, memujimu, amin, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, haleluya. Terima kasih, Engkau yang layak disembah. Kami puja Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Tiada yang lain, oh tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Oh, we worship You Lord, oh we praise You Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syukurilah basiki dan
disembah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak menerima segala pujian syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi lebih sungguh katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku berkat nama Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, boleh kasih salam dan senyum yang termahat sebagai kanan kirinya. Katakan, Tuhan Yesus baik, luar biasa Tuhan. Kasih setianya takkan berubah sampai selama-lamanya. Amin. Katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, amin, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, amin, sungguh baik bagiku.
ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Itu baik, amin, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya, amin, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin, haleluya. Yesus kita ajaib, dia luar biasa, amin. Dia sanggup menyediakan segala apa yang kita perlukan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari Tuhan Yesus berbicaralah pada kami Tuhan Yesus melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Hatiku percaya,
percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari naikkan pujian yang dikatakan, saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu kami percaya Tuhan, ya, selalu ku percaya. Mari yang percaya lebih sungguh lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya Tuhan, kami mau percaya, kami mau percaya Tuhan. Glory, glory, berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Apa kabar Pak Ibu yang diberkati Tuhan? Tuhan Yesus baik. Saudara sehat semua? Halo, saya menyapa saudara. Saudara sehat semua? Puji Tuhan, saudara sehat? Amin. Haleluya. Saudara sehat dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, saudara berdoa biar di waktu-waktu yang tidak terlalu lama lagi, saudara, kita akan bisa beribadah dalam tatap muka, saudara, dengan ibadah seperti sebelum adanya COVID. Dan kita berdoa biar Tuhan Yesus sendiri beracara di dalamnya. Kita berdoa biar campur tangan Tuhan saja yang menolong dan memungkinkan untuk kita boleh diperkenankan masuk ibadah kembali seperti sedia kala. Saudara percaya kita akan beribadah dalam waktu yang dekat ini? Amin. Haleluya.
Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saudara, bahwa sekarang ini di rumah saudara, di ruang tamu saudara sudah menjadi mezbah doa yang begitu luar biasa. Dari rumah saudara, saudara boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, dan sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari dengan segala kerendahan hati buat saudara, angkat tanganmu, saudara bisa bangkit berdiri dari rumah saudara masing-masing. Yuk bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Dari rumah saudara masing-masing, tangan saudara di kepala. Mari kita perkatakan tema kita tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. 3, 2, 1. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Sekali lagi, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Amin. Kita percaya tahun dimensi yang baru ini kita mengalami sesuatu yang dahsyat dan sesuatu yang luar biasa. Janji Tuhan tetap ya, janji Tuhan tetap amin buat saudara dengan saya. Tuhan berjanji buat saudara dengan saya, Dia akan memberkati saudara berlimpah-limpah secara rohani dan secara jasmani. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, secara rohani saudara akan dibawa dalam kemuliaan Tuhan yang lebih besar, akan mengalami kedahsyatan Tuhan yang luar biasa, kemuliaan yang super dahsyat Tuhan akan curahkan dalam kehidupan saudara, sehingga saudara menjadi orang-orang yang tangguh untuk mengatasi semuanya ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kemuliaan Tuhan itu turun, kemuliaan Tuhan yang besar itu turun dalam kehidupan saudara ketika saudara boleh menjadi serupa, segambar dengan Kristus, serupa dan segambar dengan Kristus. Kita percaya biarlah perangai, tabiat Kristus, karakter Kristus muncul dalam kehidupan kita, dan kita percaya kita dibawa dari hari lepas kepada hari dalam kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat. Saudara siap untuk menyambut kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu? Saudara siap untuk menyambut kemuliaan Tuhan yang dahsyat? Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara, janji Tuhan buat saudara, Tuhan juga akan memberkati dengan berkat-berkat secara berlimpah-limpah, dengan berkat jasmani saudara yang dikasih Tuhan. Itu artinya saudara sedang dibawa Tuhan dalam peninggian-peninggian, di dalam perkenanan-perkenanan Tuhan. Tuhan sedang memperluas kapasitas saudara, Tuhan sedang memberkati saudara, dibawa saudara menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, naik dan bukan turun. Itu janji firman Tuhan buat saudara. Kita percaya meskipun secara kasat mata jasmani kita belum melihat sesuatu, tapi kita percaya tangan Tuhan sedang bekerja, tangan Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuk membawa saudara dalam peninggian-peninggian, di dalam perkenanan-perkenanan yang Tuhan sedang janjikan buat saudara. Kita percaya, saudara percaya, saya percaya, gereja Tuhan percaya bahwa Tuhan sedang memberkati saudara dengan berlimpah-limpah, dengan berlimpah-limpah secara jasmani. Amin. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya rindu sharekan kebenaran firman Tuhan tentang berkat yang tak terduga. Nah, saudara, tidak ada yang tahu jalan hidup seseorang, Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita tidak mengerti jalan hidup saudara, jalan hidup kita semua. Kita percaya bahwa tabut Allah itu adalah berbicara tentang lambang kehadiran Allah yang dibawa oleh bangsa Israel, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan di sepanjang padang gurun itu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, tabut Allah ini, saudara yang dikasih Tuhan, ya, beberapa dekade sebelumnya, saudara, itu dibiarkan begitu saja oleh Raja Saul, saudara yang dikasih Tuhan. Dan ketika Daud menggantikan menjadi Raja Israel, dan Daud ingin membawa tabut Allah ini dibawa masuk ke Yerusalem untuk ditaruh di sana, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, mari saudara dengan saya bisa membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-11 dan yang ke-12. 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Saya bacakan buat saudara. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat yang ke-12, diberitahukan kepada raja dan kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, Pak
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi tabut Allah ini merupakan lambang kehadiran Allah yang selalu dibawa di sepanjang perjalanan di padang gurun itu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ketika saudara yang dikasih Tuhan, Daud memindahkan tabut Allah dari tanah Filistin ini saudara ke Yerusalem, ya waktu itu saudara yang dikasih Tuhan, ada imam yang bernama Usa mati saudara karena pegang tabut Allah ini, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sejak mulai hari itu saudara yang dikasih Tuhan, Daud mengurungkan niatnya untuk membawa ya tabut Allah ini ke Yerusalem, dan dia menitipkan kepada Obed-Edom. Saudara yang dikasih Tuhan, arti nama dari Obed-Edom, ya, Obed ini artinya pengabdi atau hamba, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, nama Obed-Edom ini ditulis saudara yang dikasih Tuhan di Alkitab itu sebanyak 8 kali, di dalam 2 buku, di dalam 1 Tawarik saudara yang dikasih Tuhan, dan di dalam Kitab Samuel ini saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tabut Allah itu berbicara tentang pusaka Israel yang panjangnya 2,5 meter, saudara yang dikasih Tuhan, luasnya 1,5 dan tingginya juga 1,5 saudara. Dan ini saudara yang dikasih Tuhan, ya, Obed-Edom ini adalah seorang yang menjaga pintu gerbang. Obed-Edom juga sebagai seorang pemusik. Obed-Edom juga yang menjaga, ya, menjadi penjaga pintu tabut itu, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, Tuhan sangat memperhatikan kehidupan seorang Obed-Edom. Obed-Edom itu Tuhan melihat kesetiaan, Tuhan melihat kecintaan saudara yang dikasih Tuhan dari seorang Obed-Edom akan rumah Tuhan itu. Maka Obed-Edom dipromosikan menjadi seorang pemimpin pujian, menjadi seorang WL yang diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, Obed-Edom diberkati dengan 8 anak, dengan 1 istri, semuanya menjadi penyembah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang menjadi teladan buat saudara dengan saya. Di manakah anak-anak saudara, ya, ketika saudara menyembah, memuji Tuhan, bagaimana dengan anak-anakmu? Obed-Edom punya 8 anak, 1 istri. Ya, 8 anaknya ini menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan begitu luar biasa. Istrinya juga memuji Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan yang lebih dahsyat, 8 anak Obed-Edom ini dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang cakap di bidangnya masing-masing. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketaatan dan kesetiaan seorang Obed-Edom ini telah menjadi warisan yang begitu berharga, ya, bagi keturunannya, bagi anak cucunya, saudara yang dikasih Tuhan. Untuk itu, mari kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan akan beracara di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sejak Daud mengurungkan niatnya untuk membawa tabut Allah itu ke Yerusalem, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Obed-Edom ini menerima dengan tiba-tiba, ya, tabut Allah ini, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tentunya menjadi sesuatu yang mengejutkan. Bagaimana seorang Obed-Edom, saudara yang dikasih Tuhan, ya, dia menerima, ya, tabut Allah itu, dan dikatakan firman Tuhan berkata 3 bulan lamanya rumah Obed-Edom diberkati Tuhan karena tabut Allah itu ada di dalam rumah Obed-Edom itu sendiri, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, tabut Allah ini, saudara yang dikasih Tuhan, sesuatu yang begitu kudus, saudara, sesuatu yang begitu sakral, saudara yang dikasih Tuhan, dan saking kudusnya kita tidak bisa main-main dengan apa yang namanya tabut Allah ini sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi Usa waktu itu mencoba untuk pegang tabut Allah, dan itu terjadi, saudara yang dikasih Tuhan, Usa mengalami kematian. Kehidupan Obed-Edom, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum tabut Allah dititipkan di rumah Obed-Edom, Obed-Edom itu adalah seorang yang sangat miskin. Dia bukan pemimpin, saudara yang dikasih Tuhan. Dia tidak, ya, menjadi masyarakat yang menjadi masyarakat yang kebanyakan seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika
tabut Allah itu diberkati, ditaruh di rumah Obed-Edom. Rumah Obed-Edom itu mengalami sesuatu yang dahsyat dan begitu luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Alkitab mencatat Obed-Edom diberkati dengan begitu luar biasa. Anak-anaknya diberkati. Obed-Edom menjadi orang yang kaya, diberkati Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena Obed-Edom taat. Nah, kebenaran yang pertama, berkat yang tak terduga ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Berkat yang terduga ini, yang pertama kebenarannya, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyediakan berkatnya bagi setiap orang yang mengasihinya dengan sepenuh hati. Apa yang tidak pernah terpikirkan dari hati, apa yang tidak pernah dilihat, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan menyediakan berkat bagi setiap orang yang mengasihinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan di dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinkan di dalam kehidupan saudara bahwa Tuhan menyediakan bagi setiap orang yang mengasihinya. Saudara percaya, yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini, saudara, sudahkah saudara mengasihi Tuhan dengan seutuh-utuhnya? Sudahkah saudara mengasihi Tuhan dengan setulus hati saudara? Sudahkah saudara begitu luar biasa mengasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat yang tidak terduga ini karena Tuhan sudah menyediakan dalam kehidupan saudara bagi orang yang mengasihinya, saudara yang dikasihi Tuhan. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, seringkali Tuhan kita itu selalu Dia memberkati kita dengan caranya yang luar biasa. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, ada beberapa hal, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan berkat yang tak terduga ini, ya, selain kita punya hati yang mengasihi Tuhan, kita juga harus bisa berkorban. Saudara mau berkorban? Halo, Pak Ibu mau berkorban? Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita korban, ya, kita berkorban untuk perasaan kita. Seringkali ketika kita sudah berbuat sesuatu, kita tidak dihargai, kita tidak dihormati. Tidak apa-apa, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita udah bikin sesuatu tetapi orang-orang di sekitar kita tidak menghargai kita. Saudara, tidak apa-apa. Kita percaya Tuhan menolong dan memberkati dalam kehidupan saudara dengan saya. Dan Tuhan menyediakan berkat bagi setiap orang yang mengasihinya. Nah, Pak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, kita dimampukan Tuhan untuk berkorban. Berkorban itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan, kita lakukan. Saudara, kita berkorban untuk perasaan kita berkorban dengan waktu kita berkorban dengan tenaga kita melayani Tuhan, kita memuji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan tidak lupa, kita juga berkorban dengan harta, dengan materi yang saudara dan saya dipercayakan Tuhan. Kita akan persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak bisa tidak, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan berkat yang tidak terduga ini, saudara dengan saya diminta untuk berkorban. Korbankan waktu saudara. Selama ini saudara banyak diam di rumah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkorban waktu kita lebih banyak lagi untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, korbankan waktu saudara dengan saya. Dan kita percaya kita juga korbankan tenaga kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan dengan sepenuh hati. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau dalam ibadah live streaming ini Tuhan menolong saudara, memberkati kita semua, saudara, dengan begitu luar biasa. Kita berkorban tenaga kita untuk datang, boleh mengikuti ibadah live streaming ini, ya, dengan kekuatan dan kesanggupan daripada Tuhan sendiri. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, untuk mendapatkan berkat yang tidak terduga ini, saudara dengan saya harus berkorban. Ada peran saudara, ada peran Tuhan. Peran kita lakukan. Apa yang kita harus kerjakan, bagian kita kerjakan saja. Yang menjadi bagian Tuhan yang memberkati itu kita serahkan sama Tuhan. Berani melangkah, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara mau melangkah? Saudara mau berkorban? Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk berkorban memang tidak mudah. Korban perasaan, korban tenaga, korban waktu, saudara yang dikasihi Tuhan, korban materi yang kita punya, itu tentu tidak mudah. Allah Roh Kudus akan memberkati saudara
ya menyediakan sesuatu dalam kehidupan saudara bagi orang yang mengasihi. Dan ketika kita mengasihi Tuhan saudara dengan sepenuh hati, kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bisa dan disanggupkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk bisa berkorban saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk berkorban dengan materi yang kita punya ini saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa-masa yang sulit ini tentunya tidak mudah. Ya, di mana orang mengharuskan kita untuk berhemat sehemat-hematnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dengan saya bahwa Tuhan menyediakan berkat-Nya bagi setiap orang yang mengasihinya dengan sepenuh hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi berkat yang tidak terduga itu ketika saudara dengan saya ya mau berkorban. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berkorban dengan apa yang kita miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, berkat yang tidak terduga ini seringkali terjadi di dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pelayanan yang saya jalani saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati dengan cara Tuhan yang begitu luar biasa ketika berani untuk berkorban. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka terjadi sesuatu yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini Tuhan berkati saya untuk memberkati ojek online, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara, saya tidak tahu dan tidak mengerti juga cara Tuhan bagaimana, tetapi Tuhan tanamkan di hati saya untuk membantu ya ojol ini ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Minimal 1 orang 1 hari, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ya memberkati mereka, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tentunya ini tidak mudah di dalam masa-masa yang sulit ini, tetapi saya harus kerjakan, saudara, harus mengikuti tuntunan Tuhan. Dan puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika belajar memberkati saudara yang dikasihi Tuhan, belajar berkorban, saudara, waktu, tenaga, pikiran, ya harta yang kita miliki saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan memberkati berkat yang tidak terduga itu datang di dalam kehidupan saudara dengan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi Tuhan menyediakan berkat-Nya bagi setiap orang yang mengasihinya dengan sepenuh hati. Berkorban kita diminta saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh egois. Seringkali saudara yang dikasihi Tuhan, kita egois dengan begitu luar biasa, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Obed-Edom ini adalah seorang yang tidak egois, saudara. Dia menyadari, saudara yang dikasihi Tuhan, dia terima apa yang disampaikan oleh Daud ini. Daud berkata, aku titipkan ini tabut Allah di rumahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Obed-Edom tidak berkata, tidak, nanti rumahku kotor, nanti dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tidak, saudara yang dikasihi Tuhan, melainkan seorang Obed-Edom dengan penuh ketaatan, dia tidak memikirkan kepentingan pribadinya, dia terima tabut Allah itu ada di rumahnya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dia mengalami berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Selama 3 bulan saudara yang dikasihi Tuhan, tabut Allah ada di rumahnya. Obed-Edom dan keluarganya diberkati. Seisi rumah tangga Obed-Edom diberkati dengan begitu luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Dari orang yang biasa-biasa menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang kaya, diberkati saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kebenaran yang kedua, Tuhan adalah Bapa yang suka memberikan kejutan bagi anak-anaknya. Tuhan adalah Bapa yang suka memberikan kejutan bagi anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, syaratnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sudahkah saudara dengan saya pada pagi hari menjelang siang ini mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ketika kita mengasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan taat. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan takut dan gentar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan berbuat sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara akan taat. Kalau Tuhan berkata, ya, bangun mesbah doa, bangun mesbah keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana hari-hari ini kita belum bisa beribadah bertatap muka, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan minta saudara dengan saya, ya, untuk membangun mesbah keluarga. Bagaimana mesbah keluarga saudara? Tidak tahu saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan tuntun, Tuhan bawa saya secara pribadi untuk menyampaikan tentang membangun mesbah keluarga di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
sekali lagi saya bersaksi buat saudara, kalau saya boleh ada sampai hari ini saudara yang dikasih Tuhan, untuk boleh melayani salah satunya karena hasil daripada mesbah keluarga itu. Almarhum orang tua saya saudara yang dikasih Tuhan itu mendidik kami dengan cukup disiplin, cukup keras saudara yang dikasih Tuhan. Jadi setiap pagi kami harus bangun jam 5 pagi, kami harus bangun, kami harus pitson. Saudara yang dikasih Tuhan, dan mesbah keluarga itu dibangun saudara yang dikasih Tuhan, dan memperkuat saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan daripada anak-anak. Ada ikatan emosional yang kuat antara anak dengan orang tua, dibangunnya pada waktu mesbah keluarga itu dinaikkan saudara yang dikasih Tuhan. Ada ikatan yang begitu kuat, bukan hanya ikatan emosional, tapi ikatan spiritnya saudara yang dikasih Tuhan, itu boleh terjadi dalam kehidupan saudara dengan saya. Sekarang ini saudara yang dikasih Tuhan, keluarga jarang mengadakan apa yang namanya mesbah keluarga. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita diingatkan, saudara dengan saya diingatkan untuk kembali membangun mesbah keluarga di dalam keluarga saudara masing-masing. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saya mulai berusaha untuk mendisiplinkan anak-anak saya, mendisiplinkan anak-anak saya untuk mereka bisa ikut di dalam mesbah keluarga ini, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saya sedang melatih mereka, saya sedang menggembleng mereka untuk mereka bangun pagi untuk piston saudara yang dikasih Tuhan. Saya merasakan bagaimana kehidupan daripada mesbah keluarga itu boleh terpatri di dalam kehidupan saya sebagai seorang yang melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika mesbah keluarga itu dibangun, ada satu kedekatan emosional, ada sesuatu yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan antara ayah dengan anak, antara ayah dengan mamanya saudara yang dikasih Tuhan, dan sebaliknya antara anak dengan orang tua. Terjadi satu keakraban yang begitu luar biasa, dan kami saling mendoakan saudara yang dikasih Tuhan. Memang sepertinya tidak manusiawi, anak-anak harus bangun pagi jam 5 saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, karena saya mengalami berkat yang luar biasa, berkat yang tidak terduga ini saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan memberikan kejutan-kejutan bagi anak-anaknya yang mengasihi saudara. Ketika kami mulai taat, Tuhan akan berkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan siap melimpahkan kejutan-kejutan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan gereja Tuhan saudara dengan begitu luar biasa. Dan saya percaya ini akan menjadi satu kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan yang nyata, bahwa kehidupan ketika kita taat, ketika kita mengasihi Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, maka kita akan taat dan kita akan takut dan gentar kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari dengan segala kerendahan hati saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara kita boleh mengalami berkat-berkat yang tidak terduga itu dalam kehidupan saudara dengan saya. Saya tutup dengan satu kesaksian saudara yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, sesuatu kesulitan-kesulitan itu mewarnai di mana-mana. Hampir semua orang saudara yang dikasih Tuhan mengalami kesulitan tentang keuangan. Saudara yang dikasih Tuhan, nah ini bicara tentang berkat yang tidak terduga ini saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kami juga punya pergumulan saudara yang dikasih Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, ketika kami menabur, ketika kami banyak berkorban, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kami belajar taat, maka Tuhan memberkatinya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dan percaya saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan sampai hari ini masih sanggup mengerjakan mujizatnya. Tuhan masih sanggup memberkati saudara dengan berkat-berkat yang tidak terduga. Sudah sekian banyak berkat-berkat yang tidak terduga itu terjadi di dalam kehidupan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak pernah menduga bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tidak pernah menduga kalau Tuhan pakai saya sedalam ini saudara untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu berkat Tuhan yang tidak terduga yang saya boleh nikmati saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika engkau sedang bergumul di dalam pergumulan-pergumulan, dalam permasalahan-permasalahan anak-anakmu saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pergumulan-pergumulan ekonomi saudara, mari saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup
Dia suka memberikan kejutan-kejutan bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sudahkah saudara dengan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara akan taat, saudara akan takut, saudara akan begitu gentar dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak mudah mendidik anak-anak di era seperti ini. Ya, saudara, saya hampir kesulitan untuk mendidik anak saya yang sedang tumbuh menuju kepada remaja. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan tuntun saudara yang dikasihi Tuhan untuk boleh membangun mesbah doa. Saya mulai wajibkan anak-anak saya bangun pagi untuk biston sama-sama, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak usah lama saudara yang dikasihi Tuhan, setengah jam ya sampai 40 menit saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tuntun dia, kita bawa anak-anak kita untuk membangun mesbah keluarga, untuk membangun mesbah doa dengan begitu luar biasa. Dan kita percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan didik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Dengan apa kita bisa membawa mereka saudara untuk takut akan Tuhan, bawa mereka di dalam mesbah-mesbah keluarga, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Berkat yang tidak terduga itu ketika anak-anak saudara bisa mengasihi Tuhan dengan setulus-tulusnya, bisa takut Tuhan dengan begitu luar biasa. Obed-Edom punya anak 8 saudara yang dikasihi Tuhan, 8-8-nya menjadi penyembah Tuhan yang luar biasa. Mereka diberkati Tuhan, mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Saudara, saya tentu sangat percaya jemaat Tuhan dari rumah saudara masing-masing, saudara merindukan anak-anakmu pun dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bawa anak-anak kita untuk bangun mesbah doa, untuk bangun mesbah keluarga. Dan saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kejutan-kejutan yang tidak pernah kita duga Tuhan sudah siapkan buat saudara, Tuhan sudah siapkan buat gereja Tuhan, Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Dan kita percaya lawatan Tuhan sedang terjadi buat saudara dengan saya. Amin. Untuk firman Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku, yang terbaik di dalam hidupku, yang terbaik di dalam hidupku. Basikidara laba ya dara laba 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 kira laba 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 sikidara laba 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 sikidara laba 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 sikidara laba 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 laba. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau adalah Allah yang memberkati kami dengan berkat-berkat yang tidak terduga. Sebagaimana Obed-Edom diberkati Tuhan dengan berkat yang tidak pernah diduga oleh Obed-Edom. Obed-Edom tidak pernah menyangka bahwa tabut Allah akan ada di rumahnya. Oleh karena Raja Daud mengurungkan niatnya untuk melanjutkan membawa tabut Allah ke Yerusalem. Tabut Allah dititipkan di rumah Obed-Edom. Rumah Obed-Edom diberkati Tuhan. Hari ini Pak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk mengalami berkat Tuhan, untuk mengalami berkat yang tidak terduga itu
Izinkan tabut Allah itu hadir dalam keluargamu. Izinkan tabut Allah itu hadir dalam keluargamu. Izinkan hadirat Allah itu ada dalam keluarga saudara. Dan saya sangat percaya ketika ada hadirat Tuhan dalam keluarga, engkau akan mengalami sesuatu yang dahsyat, mujizat yang tidak pernah terduga. Engkau alami dengan begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Ketika engkau mengerjakan bagianmu dan Allah mengerjakan bagiannya, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan meminta kepada saudara dengan saya untuk berkorban. Mengorbankan waktu saudara, mengorbankan pelayanan, mengorbankan tenaga, mengorbankan perasaan, juga mengorbankan harta, materi yang kita punya, kita korbankan. Dan kita tidak menjadi orang yang egois. Kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Dan kita percaya Tuhan sedang beracara dan memberkati mujizat-mujizat yang tidak pernah terduga. Itu dicurahkan dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan suka memberikan kejutan-kejutan bagi orang yang mengasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini engkau siapkan hatimu, siapkan untuk menerima mujizat, untuk menerima kejutan-kejutan yang daripada Tuhan. Dalam beberapa waktu ke depan ini engkau akan mengalami berkat-berkat yang tidak terduga. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati umat Tuhan yang mendengarkan ya Bapa. Jamah lawat mereka mengalami berkat-berkat yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Karena kehadiran Allah dalam kehidupan mereka mengalami berkat-berkat yang tidak terduga itu dengan begitu luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau sudah menolong dan memberkati kami Tuhan dengan begitu luar biasa. Terima kasih kami boleh belajar dari kehidupan seorang Obed-Edom yang mendatangkan, yang menerima tabut Allah itu dengan sukacita. Maka rumah Obed-Edom diberkati. Kami percaya rumah kami pun diberkati Tuhan. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Seperti keluarga Obed-Edom diberkati. 8 anak Obed-Edom diberkati dengan begitu luar biasa. Menjadi seorang penyembah-penyembah yang luar biasa. Dan kami percaya, kami pun rindu membawa anak-anak kami Tuhan untuk menjadi penyembah, untuk menjadi pemuji Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya mereka akan dipakai Tuhan di bidang mereka masing-masing bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat kejutan-kejutan yang kami akan terima dalam minggu-minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Yesus kami mengalami berkat-berkat yang tidak terduga. Engkau mengalami berkat-berkat yang tidak terduga itu dalam nama Tuhan Yesus. Bagi orang yang mengasihinya, Tuhan bekerja dengan kesanggupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segalanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Bapa di surga, kami taruhkan anak-anak kami yang sedang ada Tuhan dalam liburan sekolah mereka. Engkau ada, Engkau tolong mereka. Engkau berkati ya Bapa dengan teman-teman yang terbaik. Tuhan jaga, Tuhan lindungi ya Bapa. Segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan, di dalam Tuhan sekolah mereka, dalam kuliah mereka, Engkau ada, Engkau memberkatinya. Dan Engkau campur tangan, berkati Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa dengan berlimpah-limpah, dengan berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatunya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Bapa, hamba berdoa buat usaha pekerjaan daripada umat Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit ini kami percaya, kami akan mengalami berkat-berkat yang tidak terduga. Kami akan mengalami berkat-berkat yang tidak terduga. Dalam nama Yesus, Engkau tangkap dengan imanmu. Terima berkat-berkat yang tidak terduga. Terima berkat-berkat Tuhan yang tidak terduga itu. Dalam nama Yesus, Tuhan siapkan kejutan-kejutan yang luar biasa yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan saudara. Bagi orang yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan, yang terbaik mengalir terus dalam kehidupan kami. Kami masuk dalam perkenanan-perkenanan Tuhan yang begitu dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati kesehatan yang terbaik buat umat-Mu ya Bapa. Engkau terima kesehatan yang terbaik. Engkau terima kesehatan yang terbaik. Terima dalam nama Yesus. Engkau sehat. Engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus. Mari saudara yang diberkati Tuhan, kedangkan tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan.
Kekasih-kekasihnya Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat Tuhan yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan penghiburan, pertolongan kuat kuasa Roh Kudus mulai Maranatha sampai Kristus datang kali yang kedua, menjemput gerejanya di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati Tuhan katakan dengan saya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.